Hello, hi, my students. How are you today? Fine? Okay. Okay, my students. Oke, anak-anakku. Tuh, ya artinya ya. Sekarang kita masuk ke pelajaran bahasa Inggris ya. Pelajaran bahasa Inggris. Lihat semua ke sini. Hari ini kita akan membahas 3 materi ya. Sebenarnya ada yang sudah dibahas, tapi Miss mau ulang lagi supaya anak-anak kelas 5 lebih paham ya, lebih memahami. Yang akan kita bahas itu yang pertama adalah preposition of place. Ya, letak suatu tempat, kemudian season, ya, dan sentence building. Oke? Siap anak-anak untuk belajar? Oke ya. Yang pertama apa? Preposition of place. Ya. Letak suatu tempat, kemudian musim, nama-nama musim dan pembentukan kalimat ya. Nah, yang pertama kita akan membahas preposition of place. Simak baik-baik semuanya. Nah, anak-anak kelas 5, inilah yang disebut dengan preposition of place. Letak suatu benda. Kalian masih ingat? Pernah Miss Linca ini kasih ya. Pembelajarannya hanya singkat saja waktu itu. Nah, sekarang nih Miss akan bacakan dan anak-anak ikuti ya. In, on, under, next to, behind, in front of, and between. Oke ya. Ini adalah menjelaskan letak suatu benda ya. Ada yang di dalam, pasti kalian udah tahu ini ya. Di atas ya. Kemudian di bawah. Nah, under itu di bawah, di buku anak-anak ada ya. Di samping, di belakang, di depan ya. Dan kemudian di antara. Nah, ini dia ya. Jadi anak-anak harus ingat. Oke, kelas 5 bisa mengingatnya? Pasti bisa ya, karena ini sangat mudah sekali untuk dihafalkan. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, sekarang kita akan mempelajari nama-nama musim ya. Oke, anak-anak. Yang pertama adalah spring, yang artinya musim semi ya. Ingat, spring itu musim semi. Kemudian ada summer. Summer itu adalah musim panas ya. Next. Kemudian apa ini? Item ya. Musim gugur. Musim gugur itu berarti daun-daun pada berjatuhan ya. Ada lagi kita temukan sini musim winter, yaitu musim dingin ya. Rain musim hujan, and windy yaitu musim berangin ya, musim angin maksudnya ya. Nah, di Indonesia itu ada berapa musim yang anak-anak ketahui? Ada 2 ya. Kalau di luar negeri ada 4 ya. Jadi anak-anak harus ingat ya. Spring itu semi, summer itu panas, musim panas ya. Autumn itu musim gugur, winter itu musim dingin, rain musim hujan, and windy adalah musim angin ya atau berangin. Oke ya, gampang ini ya. Oke, nah sekarang yang terakhir adalah kita akan melihat pembentukan kalimat. Miss akan jelaskan. Nanti anak-anak perhatikan baik-baik ya. Supaya anak-anak bisa mengerjakan nanti, bisa paham ya. Oke, perhatikan.
Nah, anak-anakku sekalian, ini kita akan belajar tentang sentence building, ya. Sentence building. Oke. Perhatikan sini. Dalam pembentukan kalimat, kita akan menemukan kelompok kata yang dikenal sebagai parts of speech, ya. Kelompok kata yang dikenal sebagai parts of speech. Apa saja itu? Jadi, untuk kita membentuk sebuah kalimat, ini ada beberapa bagian, ya. Yang pertama kita akan memerlukan kata verb, yaitu kata kerja. Contohnya seperti apa kata kerja? Play, dance, and write, ya. Kemudian ada kata noun, itu adalah kata benda. Di sini udah Miss kasih contoh. Kemudian ada adjective, yaitu kata sifat, ya. Contohnya ada ya di sini sudah disediakan juga. Adverb, adverb itu adalah kata keterangan, ya. Kata keterangan itu contohnya sometimes, soon, and seldom, ya. Beda adverb, beda verb, ya. Jangan anak-anak samakan nanti itu. Kemudian ada apa lagi? Determiner. Nah, ini seringkali kita temukan. Di kelas 4 kita ketemu, di sini juga ketemu lagi dengan yang disebut determiner, ya. Sebenarnya untuk determiner itu masih ada lagi anak-anak, ya. Tapi itu nanti kalian temukan saat anak-anak sudah SMP, ya. Untuk tingkat sekolah dasar yang akan kita bahas itu adalah determiner a, and, dan the. Masih ingat anak-anak itu apa saja a, and, dan the di sini? Lupa? Jangan sampai lupa, ya. Apa yang sudah dijelaskan diingat. Itu untuk kata apa? Kata seperti apa, huruf hidup atau huruf mati, ya kan? Ingat, bisa diingat? Nanti buka lagi buku kelas 4-nya, ya. Kemudian ada kata pronouns, yaitu kata ganti. Kata ganti di sini adalah you, him, yourself, ya, kata ganti orang maksudnya. Yang terakhir adalah conjunction. Conjunction disebut dengan kata hubung, ya. Kata hubung itu apa saja? And, or, and, but, ya. Sama seperti dengan bahasa Indonesia, ya. Ada juga dalam bahasa Inggris yang disebut dengan kata penghubung, ya. Nah, jadi anak-anak, sebelum Miss Linca menjelaskan lebih jauh, kalian pahami dulu apa yang tadi barusan Miss jelaskan, ya. Jadi supaya nanti apa yang Miss jelaskan kalian memahaminya, ya. Oke anak-anak, ini ada contoh dalam sebuah kalimat. Dan kalimat ini, ya, perhatikan baik-baik. Ini semua ada yang tadi disebutkan parts of speech-nya, ya. Nih, Miss bacakan contohnya. Lia wears a blue blouse and a black skirt. Oke, Miss ulangi lagi ya. Lia wears a blue blouse and a black skirt. Nah, dari masing-masing ini dia mempunyai fungsi yang berbeda-beda, Nak, ya. Fungsi yang berbeda-beda untuk menjelaskan kalimatnya. Ya, perhatikan di sini. Lia ini adalah noun. Ya. Kata ganti, ya. Wears ini kita sebut sebagai verb. Ya, verb. Ada verb situ kan kata kerja, memakai. Di sini adalah determiner yang menjelaskan artinya sebuah. And blue di sini dia masuk ke dalam bagian adjective. Ya. Adjective, kemudian ada noun. Noun itu kata benda, blues, ya. And, nah tadi sudah dijelaskan. Kita akan melihat and. And di sini ini disebut dengan conjunction atau kata hubung. Ya.
Kemudian ada lagi a determiner yang artinya sebuah. Black masuk ke dalam bagian adjective atau kata sifat. Dan street ini disebut dengan noun, kata benda, ya. Jadi dari masing-masing kata di sini dia memiliki fungsi yang berbeda, ya. Miss baca, Lia wears a blue blouse and a black skirt. Yang artinya Lia memakai sebuah blus biru dan sebuah rok hitam. Nah, di sini ada dijelaskan, ada dua kalimat yang menjelaskan, ya, bahwa Lia memakai blus biru dan rok yang berwarna hitam. Dari masing-masing ini dijelaskan bahwa ini memiliki fungsi masing-masing, nak. Ya, jadi nanti ada tugas dari Miss Lince, anak-anak bisa nanti mengartikannya, ya. Tetapi kita perhatikan dulu parts of speech dari masing-masing kalimat tersebut. Paham, anak-anak? Ya, Lia di sini sebagai apa? Nah, di buku kalian nanti ini sudah ada noun, verb, itu sudah tersedia. Tetapi perintahnya anak-anak mengartikan, menulis ke dalam bahasa Inggris. Ya, paham semuanya maksud Miss Lince? Ya, Miss ulangi ya. Lia ini sebagai noun, wears ini adalah verb, di sini adalah dia sebagai determiner, blue sebagai adjective, blouse itu adalah noun, and di sini adalah conjunction. Kita temukan lagi sebagai determiner, and black adjective, and the last adalah skirt. Yang terakhir adalah skirt yang menjelaskan adalah noun, kata benda. Kalau kita artikan semua, ya, jadi dia memiliki arti Lia memakai sebuah blus biru dan sebuah rok hitam. Nah, dijelaskan ya bahwa Lia memakai blus biru dan rok yang berwarna hitam. Nah, seperti itu. Ya, kalau anak-anak sudah mengerti bagian-bagiannya ini, parts of speech-nya, pasti kalian nanti bisa mengartikan, ya. Bisa menulis ke dalam bahasa Inggris. Ya, coba anak-anak lihat di buku ya. Di buku anak-anak halaman 29. Open your book page 29, sentence building. Ya, write in English. Di situ kan ada yang pertama ya, coba Miss bantu nih. Ibu membeli sebuah tas coklat dan sebuah dompet abu-abu, ya. Berarti ada kata penghubungnya, ya. Dan di situ. Nah, dari kata ibu itu sudah dijelaskan itu adalah noun, membeli itu adalah verb, ya. Sebuah masuk ke dalam determiner, ya. Nah, dari kata ibu membeli sebuah tas coklat dan sebuah dompet abu-abu, nanti anak-anak tulis ke dalam bahasa Inggris. Ya, untuk yang nomor 1, setelah diperhatikan noun, verb, determiner, adjective, and bla bla bla, kita temukan artinya adalah kita tulis dalam bahasa Inggris. Maksud Miss Lince, kita anak-anak perhatikan ya. Mother buys a brown bag and a gray wallet. Gampang kan? Dari kata yang tadi itu loh. Ibu membeli sebuah tas coklat dan sebuah dompet abu-abu. Kalau ditulis dalam bahasa Inggris menjadi mother membeli, tadi itu jadi buys sebuah apa? Itu adalah ya. Paham anak-anak? Jadi kalimat dalam bahasa Inggrisnya, mother buys a brown bag
and a gray wallet. Nah, mudah kan? Paham, ini pasti anak-anak mengerti ya, karena sudah dibagi-bagi, sudah terpisah-pisah parts of speech-nya. Miss sudah bantu nomor 1 tadi. Miss ulangi ya. Mother buys a brown bag and a gray wallet. Oke, paham anak-anak? Oke ya. Nah, anak-anak sampai di sini dulu penjelasan dari Miss Lince. Tadi kita sudah menjelaskan tentang Miss sudah menjelaskan tentang preposition of place, season, and sentence building ya. Paham semuanya ya? Ini pembelajaran yang tidak terlalu sulit untuk anak-anak kelas 5. Oke ya. Bagi anak-anak yang masih bingung, tidak apa-apa ya. WA Miss Lince ya. Miss akan berusaha untuk menjelaskan kembali. Oke anak-anak, sampai di sini dulu penjelasan dari Miss Lince untuk hari ini ya. Pesan dari Miss Lince, kalian tetap semangat dalam belajar, jangan malas ya. Jangan malas memahami pembelajaran dari guru dan jangan malas mengerjakan tugas-tugas ya. Harus tetap semangat, gurunya aja semangat memberi tugas ya, memberi video pembelajaran. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita untuk hari ini. Pesan Miss Lince ya, tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan memberkati.